Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur serta kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang bertakhta di dalam kerajaan surga dan yang akan datang kembali menjemput umatnya yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 31 Mei 2020, firman Tuhan masih bicara kepada kita mengenai Roh Kudus. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, Roh Kudus membuat gereja hidup. Roh Kudus membuat gereja hidup. Apa maksudnya Roh Kudus membuat gereja hidup? Mari kita baca ayat pokok kita yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 16, ayat yang ke-7 yang berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu jika aku tidak pergi. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan bilang kepada para muridnya, lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih berfaedah bagi murid-muridnya jika Tuhan kembali ke sorga. Mengapa? Karena dengan kembalinya Tuhan ke sorga, ke tempat asalnya, maka dia mengutus Roh Kudus turun ke dunia, menggantikan tugasnya di bumi. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Maka mulailah zaman Roh Kudus. Jadi Roh Kudus turun setelah Yesus naik ke sorga. Firman Tuhan berkata, jikalau aku pergi, jikalau aku naik ke sorga, aku akan mengutus dia, aku akan mengutus Roh Kudus datang kepadamu. Jadi kenaikan Yesus ke sorga menjelaskan dimulainya zaman Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus disebut sebagai penolong. Roh Kudus disebut sebagai penolong atau parakletos. Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya dan menuntun orang-orang percaya kepada kebenaran firman. Dalam Yohanes 16 ayat 13a, tetapi apabila Roh Kudus datang, ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya. Betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus akan memimpin orang percaya ke dalam kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, "Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Berarti Roh Kudus yang dapat menunjukkan jalan yang benar. Seseorang ditunjukkan oleh Roh Kudus kepada jalan yang benar. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3b, "Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Jadi Roh Kudus akan memimpin seseorang untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus turun ke dalam dunia. Dia memberi kesempatan untuk orang bisa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Jadi Roh Kudus memberi kesempatan untuk orang bisa percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Dia juga akan memimpin orang-orang yang percaya ke dalam kebenaran. Berarti Roh Kudus akan membawa orang-orang percaya tidak salah-salah, tidak salah jalan, tidak salah langkah, tidak salah tujuan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal atau Trinitas kealahan. Kita melihat kembali dalam 1 Yohanes pasal 5, kita sudah mendengar dalam ayat yang ke-7, "Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu." Jadi Alkitab mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian atau memberi pernyataan di dalam sorga. Berarti ada 3 pribadi.
Jadi kita harus menyambut Roh Kudus sebagai satu pribadi. Karena Roh Kudus itu pribadi, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti hatinya Tuhan. Jadi ada 3 pribadi dan kita kenal mereka adalah Allah Bapa sebagai pribadi pertama dari Tritunggal. Kemudian Allah Anak yang disebut Anak Allah, Firman, Yesus, dia adalah pribadi yang kedua dari Tritunggal. Dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal. Mengapa disebut Tritunggal? Kenapa disebut Trinitas? Tritunggal adalah 3 pribadi tapi satu, esa. Dalam Yohanes 5 tadi dalam ayat yang ke-7 bagian B, dan ketiganya adalah satu. Jadi kita tidak menyembah 3 Allah, satu Allah yang esa, yang bertiga pribadi. Maka Allah kita kenal dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan 3 pribadi Tritunggal ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Yang pertama, Allah Bapa mengutus Yesus sebagai jalan menuju sorga. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi yang pertama, Allah mengutus Yesus sebagai jalan menuju ke sorga. Lalu yang kedua, Allah Anak atau Yesus mengutus Roh Kudus untuk mengajar dan mengingatkan orang percaya kepada kebenaran firman. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu ditulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Jadi jelas Roh Kudus adalah Allah. Ia ada sebelum dunia ini ada. Dia kekal. Roh Kudus diutus ke dunia untuk menggantikan tugas Yesus di bumi. Maka mulailah Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang percaya. Dan itu disebut sebagai zaman Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke sorga itu menjelaskan dimulainya zaman Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Karena Allah kita Tritunggal, Trinitas, 3 pribadi, maka kita mengenal adanya 3 saman. Yang pertama adalah saman Bapa atau saman Allah Bapa. Alkitab menjelaskan Allah Bapa memberi kasih karunia kepada seseorang menurut hatinya atau menurut kehendaknya. Dan Musa mendapat kasih karunia dari Allah Bapa. Dalam Keluaran 33 ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi Musa percaya Allah Bapa telah mengenal dia. Dan Musa ingin mengenal Allah Bapa lebih dalam. Maka Musa memberanikan diri dan bertanya kepada Allah. Dalam Keluaran 33 ayat 13 dan ayat 16. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 16 berkata, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa ingin mengenal Allah lebih dalam.
Musa ingin mengenal Allah lebih dalam. Karena dia tahu Allah telah berjalan bersama-sama dengan dia. Tapi dia tidak mampu melihat Allah. Maka Musa mohon agar Allah Bapa mau memperlihatkan dirinya kepada Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Keluaran 33 ayat 18 mengatakan, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Itu permohonan Musa. Tapi apa jawaban Tuhan? Dalam ayat berikutnya, ayat 19 dan ayat 20, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada seorang pun dapat melihat wajah Allah Bapa. Maka Allah berkata kepada Musa, dalam Keluaran 33 ayat 21 sampai 23, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Mengapa, saudara? Karena luar biasanya kemuliaan Allah. Luar biasa kemuliaan Allah Bapa. Musa seorang nabi yang mendapat kasih karunia Allah, hanya dapat melihat belakangnya Allah saja. Juga Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Dia hanya dapat melihat Yesus dengan kasat mata, tapi tidak mampu melihat Allah Bapa. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah Bapa dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Pada zaman Bapa, Allah Bapa tidak dapat memperlihatkan dirinya. Pada zaman Bapa, Allah Bapa tidak dapat memperlihatkan dirinya kepada manusia. Mengapa? Kalau tidak ada seorang manusia pun yang memandang Allah Bapa dan tetap hidup. Karena kemuliaannya yang luar biasa. Maka kita kenal yang kedua, zaman anak atau zaman Yesus anak Allah. Allah Bapa dan Roh Kudus ada di sorga. Pada zaman Yesus, Yesus turun ke dunia, ini yang disebut zaman Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah kita adalah Allah Trinitas. Kita bisa melihat bagaimana pada zaman anak Allah Bapa dan Roh Kudus ada di sorga. Yesus turun ke dalam dunia. Dia menjadi jalan untuk orang mengenal Allah. Maka keselamatan melalui Yesus Kristus. Matius 28 ayat yang ke-18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi di dalam Yesuslah kita bisa menemukan Allah yang sebenarnya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lalu kita melihat yang ketiga adalah zaman Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Allah Bapa dan Allah Anak ada di sorga. Roh Kuduslah yang bekerja di bumi. Bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Jadi zaman Roh Kudus dimulai waktu pencurahan Roh Kudus pada hari Pantekosta. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Karena itu Roh Kuduslah yang membuat gereja hidup dan bertumbuh. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus memenuhi hatimu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini yang membuat gereja bertumbuh pesat. Ini yang membuat gereja berkembang. Dalam Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Roh Kudus yang membuat gereja hidup dan berkembang. Apa itu gereja? Gereja adalah eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Roh Kuduslah yang membuat gereja, jemaat, orang percaya menjadi hidup di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja akan hidup kalau di dalamnya ada peran Roh Kudus. Sebaliknya gereja akan mati kalau tidak ada aktivitas Roh Kudus. Bagi ada wujud, ada orang, tubuh yang berkumpul. Tapi kalau tidak ada nafas, itu sama tidak ada kehidupan. Dalam Yehezkiel 37 ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalamnya, supaya kamu hidup kembali. Nafas hidup itu adalah Roh Kudus. Yehezkiel 37 ayat 14 menjelaskan, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya. Jadi Roh Kudus dan orang percaya bagi rumah dan penghuninya. Orang percaya adalah rumah dan Roh Kudus adalah penghuninya. Tanpa penghuni, rumah itu akan kosong, kemudian kotor dan tidak terawat. Nah, begitu juga dengan gereja Tuhan. Kita perlu pengkhotbah, kita perlu WL, worship leader, kita perlu singer, kita perlu pemain musik, kita perlu paduan suara, kita perlu usher, dan sebagainya, supaya mereka bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Tapi kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam gereja, maka gereja hanya kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati. Wahyu 3 ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena itu gereja harus di bawah otoritas Roh Kudus. Gereja harus di bawah kendali Roh Kudus. Artinya gereja harus mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Wahyu 2 ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang Roh katakan? Apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja? Roh Kudus katakan apa yang dia dengar dari Yesus. Apa yang Yesus sampaikan kepada Roh Kudus? Pasti firman-Nya Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang membuat gereja hidup dalam kebenaran firman. Roh Kudus yang bicara melalui roh kita sehingga kita bisa mengerti dan menjadi pelaku firman. Sampai kapan? Sampai Roh Kudus membawa gereja kepada kesempurnaan. Amin. Sampai Roh Kudus membawa gereja kepada kesempurnaan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya membuka diri kepada beberapa orang
dengan tugas khusus. Misalnya kepada Musa dengan roh hikmat, kepada Yusuf dengan roh akal budi, kepada Yosua dengan roh kebijaksanaan. Dalam Ulangan 34 ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama, Roh Kudus aktif dalam penciptaan dunia. Jadi kita bisa melihat Roh Kudus aktif dalam penciptaan dunia. Jadi keterlibatan Roh Kudus dalam penciptaan manusia, Roh Kudus juga langsung, katakan keterlibatan langsung Roh Kudus dalam penciptaan manusia. Dalam Ayub pasal 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Kudus itu sang pencipta. Sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak, Roh Kudus adalah sang pencipta. Pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru, pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya dalam Kisah 2 ayat 4 yang kita tadi sudah dengar. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus juga yang mampu membuka mata rohani seseorang bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi kita membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 3b, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berbicara kepada gereja. Roh Kudus juga mempersatukan gereja. Roh Kudus membuat gereja hidup dan berkembang. Roh Kudus buka diri seluasnya terhadap gereja Tuhan. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus membuka diri seluasnya terhadap gereja Tuhan. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini yang disebut hujan awal dan hujan akhir. Gereja, orang percaya, saudara dan saya harus membuka diri bagi pekerjaan Roh Kudus. Gereja orang percaya harus membuka diri bagi pekerjaan Roh Kudus. Mengapa harus membuka diri bagi pekerjaan Roh Kudus? Dalam Yoel pasal 2 ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Jadi Roh Kuduslah, Roh Kudus yang membuat gereja Tuhan, orang percaya, kelimpahan gandum firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kebenaran firman. Gereja akan limpah dengan firman. Dan tuntunan Roh Kudus, minyak bicara Roh Kudus. Maka tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Dan itu sudah digenapi dalam Kisah Rasul sebagai hujan awal pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan itu akan terus berlangsung, disertai pemulihan rohani dalam gereja Tuhan sampai gereja menuju kepada kesempurnaan gereja. Jadi pemulihan rohani besar-besaran akan melanda gereja Tuhan. Pemulihan rohani besar-besaran akan terjadi dalam gereja Tuhan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Roh Kuduslah yang membuat gereja matang rohaninya. Roh Kuduslah yang membuat anak-anak Tuhan matang rohaninya. Roh Kudus yang membuat gereja atau anak-anak Tuhan setia kepada Tuhan. Roh Kudus yang membuat anak-anak Tuhan tidak menyangkal imannya. Semua karena pekerjaan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Trinitas kealahan. Roh Kudus punya pikiran, Roh Kudus punya perasaan, dan dia punya kehendak. Orang yang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan hidup dalam pimpinan daging. Sedangkan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup dalam kekudusan. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi orang percaya perlu dipimpin Roh Kudus. Oleh karena itu orang percaya perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat Efesus dalam Efesus pasal 5 ayat 18b. Tetapi hendaklah kamu penuh
dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan. Mohon dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka kita sebagai gereja Tuhan akan bernafas, akan hidup dan bergerak di mata Tuhan. Miliki perasaan haus untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mau kita menjadi gereja Tuhan yang hidup, yang bertumbuh, yang berkembang, sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.